Pemerintah mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam penanganan kemiskinan. Hingga ketersediaan data sasaran pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KI. Ini terkait dengan gelombang PHK yang terus terjadi dan ini menjadi Tentu saja indikator pengeluaran kemiskinan kita tentu harus berubah. Jadi harus konsisten juga mengikuti 6,85 per kapita per hari. 9 juta penduduk Indonesia berkategori miskin pada 2024. Standar kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas. Topik ini kelihatan besar, tapi sebenarnya dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Coba deh pikirin berapa banyak orang di sekitar kita yang masih kesulitan buat makan 3 kali sehari. Bukan karena gak mau kerja, tapi karena pendapatan yang minim dan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Di sisi lain, kita hidup di negara yang subur, hasil bumi melimpah, tapi kenapa masih banyak yang gak bisa menjangkau makanan bergizi? Ini bukan cuma soal ketersediaan bahan pangan, tapi soal akses, distribusi, dan kemampuan beli. Dan disitulah kemiskinan jadi isu yang nggak bisa dilepas dari masalah pangan. Kemiskinan itu bukan cuma tentang angka penghasilan, tapi juga soal terbatasnya kesempatan untuk sekolah, hidup sehat, bahkan untuk makan layak. Dan ketika pangan jadi tidak stabil karena inflasi, distribusi yang nggak merata, atau faktor lainnya, yang paling terdampak yang mereka yang paling rentan secara ekonomi. Kesejahteraan bangsa itu bukan cuma soal angka pertumbuhan ekonomi, tapi sejauh mana rakyatnya bisa hidup dengan layak, bisa makan cukup, dan nggak perlu bingung besok bisa makan apa atau enggak. Nah, di episode ini, gue bakal bahas lebih dalam soal hubungan antara kemiskinan dan sistem pangan kita. Apa aja tantangan yang kita hadapi, dan apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng, dari kebijakan sampai langkah kecil di level individu. Yuk kita mulai pembahasan. Halo semuanya, selamat datang di Suara Ekonomi Rakyat. Hari ini kita bakal ngobrol santai serius nih tentang dua isu besar yang saling berkaitan erat, yaitu kemiskinan dan stabilitas pangan. Pernah gak sih kalian ngebayangin bagaimana rasanya bangun pagi dan gak tahu bakal makan apa hari ini, atau harus ngorbanin kebutuhan lain demi beli beras? Nah, inilah kenyataan yang dihadapi oleh jutaan masyarakat kita. Hari ini aku Awan Kautsar akan ngobrol bareng nih, bareng tiga teman diskusi yang gak kalah keren. Yuk, kenalan dulu yuk satu persatu. Halo, saya Bayu. Halo semuanya. Halo, saya Dinda. Halo, saya Alifa. Oke, jadi kita mulai dari dasarnya dulu ya. Menurut kalian, kemiskinan dan stabilitas pangan itu apa sih? Kemiskinan dan stabilitas pangan. Ya, kita bahas dulu kemiskinan. Ya. Terkadang kan kita itu berpikir kemiskinan itu tentang punya uang atau punya banyak uang gitu. Padahal kemiskinan itu tidak berupa uang saja, teman-teman. Juga keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, yang dimana harga pokok terus naik, atau susahnya akses untuk air bersih gitu kan, apalagi pendidikan yang dimana orang-orang itu hampir tidak bisa sekolah karena kemiskinan, dan apalagi kesehatan gitu kan, pasti mereka itu takut kalau sakit itu ke rumah sakit kan, ya, dikarenakan biayanya yang begitu lumayan mahal gitu kan, kalau orang susah itu gitu kan. Nah, itulah adalah kemiskinan. Kalau kita membicarakan stabilitas pangan, yang artinya semua orang itu punya akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi setiap saat. Masalahnya, di Indonesia ini stabilitas pangan ini masih fluktuatif gitu kan.
apalagi saat harga beras naik atau gagal panen karena bencana alam atau karena hama gitu kan, yang sungguh itu sangat ironis gitu lah. Apalagi banyak di kita yang justru kesulitan makan, padahal mereka penghasil pangan gitu kan. Jadi ini semua itu semacam lingkaran setan antara kemiskinan dan kerawanan pangan begitu, teman-teman. Menarik ya. Ngomongin data nih ya, menurut BPS di Maret 2024, ada 25,22 juta orang di Indonesia yang hidup di bawah di garis kemiskinan. Tapi menurut World Bank, lebih dari 60% penduduk Indonesia hidup di bawah standar garis kemiskinan global. Menarik ya. Menarik. Menurut kalian apa sih pendapat atau faktor penyebabnya apa sih? Nah, kalau dilihat dari data tersebut, data itu menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan itu masih menjadi tantangan yang besar. Beberapa faktor penyebabnya antara lain ialah rendahnya akses pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, ketimpangan distribusi pendapatan, dampak bencana alam dan perubahan iklim, serta adanya kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil. Kemudian, jika kita lihat dari sisi ketahanan pangan, masalah seperti kenaikan harga pangan, gangguan rantai pasok, penurunan produktivitas pertanian, hingga tingginya pemborosan makanan turut memperparah kondisi ini. Dampaknya akan sangat serius kepada masyarakat, mulai dari meningkatnya kasus stunting pada anak-anak, gizi buruk di masyarakat, hingga adanya penurunan daya tahan tubuh, kualitas pendidikan, dan produktivitas kerja. Menarik ya, jadi saling berat Iya. ya. Nah, ngomongin hubungan kemiskinan dan stabilitas pangan, menurut Alifa bagaimana sih? Nah, jadi kemiskinan bikin orang susah beli. Jadian lagi. Oke, jadi kemiskinan bikin orang susah beli makanan bergizi. Gizi buruk bikin anak Ya. sulit tumbuh optimal, orang dewasa pun nggak bisa kerja maksimal. Baliknya nih, kalau harga bahan pokok naik terus, keluarga yang tadinya aman secara ekonomi bisa jatuh miskin. Ini benar-benar hubungan dua arah yang saling mempengaruhi. Makanya nih nggak bisa pisahkan isu kemiskinan dari pangan. Keduanya saling menguatkan dalam arti negatif maupun positif. Sekarang kita bahas solusinya deh ya. Di mana ada masalah pasti ada solusi kan. Menurut masing-masing dari kalian, solusi dan harapan apa sih yang bisa dibuat mengatasi kedua hal ini? Kira-kira apa dan bagaimana? Kalau untuk di Indonesia ini, pemerintahnya itu sudah ada beberapa langkah ya yang diambil untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Dengan adanya program PKH yaitu Keluarga Harapan, ada juga program BPNT yang dimana yaitu bantuan pangan non tunai, ada juga program BLT pangan yang dimana untuk warga terdampak inflasi, ada juga bantuan juga untuk para petani ya yaitu subsidi pupuk dari pemerintah, dan ada juga pelatihan keterampilan kerja untuk di Indonesia ini. Tapi nggak cukup hanya bantuan, masyarakat juga perlu edukasi gizi, dukungan pertanian lokal, mengurangi dan perbaiki distribusi pangan. Dan juga kita sebagai generasi muda juga punya peran, misalnya ikut berkampanye hemat pangan, kemudian mendukung produk lokal yang pastinya saat ini itu sudah tersebar dengan luas, dan terlibat dalam gerakan sosial dan yang edukatif. Wah, obrolan hari ini benar-benar membuka mata kita ya. Kita jadi tahu kemiskinan dan stabilitas pangan itu bukan dua masalah yang terpisah. Satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Tapi ingat, ini bukan masalah yang nggak bisa diselesaikan. Justru dengan kesadaran dan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, bahkan hingga kita sendiri, semuanya bisa berubah menjadi lebih baik. Terima kasih buat Bayu, Dinda, dan Alifa udah menyempatkan waktunya untuk diskusi yang luar biasa ini. Ya, sama-sama juga. Terima kasih Oke, semua. Dan buat kamu yang mendengarkan, semoga podcast ini bisa bikin kita lebih peduli dan mau bergerak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay aware and stay caring. Oke, thank you semuanya. Ayo, thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.